Oke, di sini saya tetapkan untuk master Scrum-nya Vario. Jadi saya tetapkan sebagai pemimpin project. Oke. Coba Vario buat satu task untuk siapa aja Vario, contoh di board. Buat apa aja bebas. Coba sekarang Vario share screen. Oke, sekarang Vario coba lihat ke mind mapping. Ya. Jadi mind mapping ini akan terus diperbaharui ketika tim berjalan. Jadi mind mapping ini salah satu flow gitu ya, flow utama. Ada mind mapping situ. Mind mapping tulisannya. Ada yang kayak grafik gitu tah. Iya, mirip. Nah, itu. Ya. Dibuka FSPP itu bukan buat baru, bukan itu. Nah, dari mind mapping ini Vario breakdown tugas yang bisa dikerjakan, contoh siapa misalnya. Di situ ada membuat mockup home front end, ada nggak Pak? Front end yang ini Pak ya. Nah, itu front end ada home, betul nggak? Ya, betul. Nah, misalnya Vario buat task baru, di situ ada tombol plus ada. Bukan plus di situ, plus di sana, plus di atas. Nah, itu klik, ya betul. Nah, task, klik, betul. Diklik, Vario. Oke. Projectnya dipilih, sudah. Kasih usernya siapa, misalnya siapa aja bebas. Ya aja. Ros, misalnya. Tulisin membuat home, membuat wireframe home. Oke, nah nanti di situ ada deskripsi, misalkan membuat wireframe home menggunakan Figma dengan beberapa ketentuan titik-titik aja dah. Oke, coba create new task. Sekarang Ros, mana Ros? Iya Pak. Sekarang buka di dashboard, ada tulisan board. Sekarang Ros yang share screen. Ke board, ada board. Coba di refresh boardnya. Nah, itu membuat wireframe home. Ceritanya kamu mau ngerjain sekarang, tekan tombol play di situ. Geserin ke development. Sekarang kamu klik tambah new tab. Jangan dimatiin, masih jalan, biarin jalan. New tab, bukan new tab di browser, new tab klik itu ya. Sekarang ketikin yang tadi saya sebutin bit.ly. Ah, itu benar, klik prototyping itu Figma udah dibuka ya. Nah, ceritanya dia buat di Figma. Oke. Ini udah saya buatin ya. Oke. Ceritanya udah ngegambar gitu. Nah, wireframe itu kategorinya yang hitam putih itu. Jadi dia keperluannya untuk di BRD atau Business Requirement Document. Nah, ini yang akan kita bawa ke BRD. Jadi nanti Pak Aryo ngerangkum semuanya ini BRD-nya di dokumen dari apa yang udah dibuat sama tim. Udah BRD selesai, kita di approve, baru nanti masuknya ke mockup. Jadi kalau udah ditambah dengan gambar dan lain sebagainya. Nah, ceritanya udah beres, coba matiin. Nah, pilih ke testing. Oh ya, kasih keterangan dulu. Kasih keterangan deskripsi pekerjaannya,
sudah diupdate di Figma misalkan mockup home. Oke, tambahkan logo waktu di situ. Sekarang geserkan ke kanan, testing dan quality assurance. Nah, sekarang Vario buat task baru memeriksa wireframe home. Coba Vario Oke Pak ya. buat task baru memeriksa wireframe home. Yang di mapping Pak ya. Coba share screen lagi Vario. Oke, sekarang saya sambil jalan coba tambahin juga tugas lainnya, misalkan ke Mutia membuat wireframe login. Oke, Mutia sambil dibuka Figma-nya, coba langsung digeser. Ini mah membuat wireframe login asli gitu. Oke, saya misalkan membuat ke Nuria Putri membuat wireframe dashboard member. Oke, nanti sambil dikerjakan tasknya sampai sekarang dicobain digeserin. Nuria Putri juga sambil dicek itu udah diupdate tuh di bor. Nuria Putri sama Mutia. Sudah Pak. Nah, tuh udah muncul tuh. Silahkan yang login mulai dikerjakan misalnya ya. Kan Mutia juga. Mutia kalau mengerjakan dipindahkan ke development Mutia. Jadi sekarang udah mulai berjalan. Vario melihat dari user stories ini. Jadi artinya user stories ini adalah salah satu gambaran apa yang harus dikerjakan. Lalu dari user stories ini adalah yang harus jadi ceritanya harus adanya apa gitu. Dari product owner harus ngebuat apa. Terus nanti yang penting ada apa. Ya, jadi ada must have dan soul have. Nanti di breakdown jadi tugas-tugas yang akan menyelesaikan mind mapping yang ada di situ Vario. Kan sudah ada mind mapping tuh. Nah, jadi selama 1 bulan itu kita nanti akan selesaikan satu persatu tasknya. Misalkan dari yang paling atas tuh ada BRD. Jadi nanti bakal jadi satu dokumen Vario. Ada satu dokumennya nanti diupload di Google yang tadi dikirimkan ya, Google Drive tadi. Nah, nanti contoh sampelnya bisa dilihat di gitu Vario. Ada starter pack? Ada Pak ini. Nah, jadi nanti file BRD-nya akan disimpan di sini dengan mockup-nya dan termasuk dengan wireframe-nya. Jadi di Figma itu linknya, di sini adalah screenshot-nya nanti dimasukin di sini. Nah, nanti kalau starter pack udah selesai, kita lanjutkan nanti sebenarnya ada LMS di sampingnya yang mengenai video-video nanti di embed dari YouTube seperti apa. Nah, oke, jadi mind mapping tadi menghasilkan dokumen-dokumen yang akan disimpan di sini, Vario. Jadi dari coba kembali lagi ke mind mapping, Vario. Mind mapping. Oke. Nah, jadi semua ini nanti yang akan kita selesaikan di latihan ini, di training ini. Gitu. Jadi ini kita kayak training sungguhan ya, latihan sungguhan. Gitu. Jadi bukan kayak main-main nyoba-nyoba. Ini emang bener kerjaan gitu. Terus pertanyaannya, apakah produknya bisa dipakai? Harus. Jadi kalau kita buat sayang kalau nggak dipakai. Jadi ini bukan cuman hanya sekedar laporan, tidak, tapi akan men-tracking menit ke menit, detik ke detik, dan nanti akan selesainya di akhir dengan dokumentasi sistem di GitHub. Ya. Sekarang coba dibuka GitHub-nya. Vario coba buka GitHub.
github.com ya, coba diketikkan Fatfor Starter Pack Pro. Oke. Fatfor Starter Pack Pro. Paspor Pasti Starter pasti. PP. Pack Pro. Jadi nanti ada tim-tim dari SMK Bakti Nusantara itu yang akan mengisi. Di situ ada wiki. Coba lihat ada wiki, Vario. Wikinya ada Pak ya? Nah, wiki itu kita sebutnya sebagai dokumentasi. Jadi bagaimana nanti cara menginstalnya, spesifikasi servernya seperti apa, web servernya apa aja, database nanti bagaimana. Nah, terus nanti bagaimana cara setup master dan sebagainya, gitu ya, migration database dan sebagainya. Ini banyak nanti akan diisi di wiki. Ya. Nah, wiki ini nanti akan kita coba sampaikan bagaimana cara membuat dokumentasi. Jadi anak-anak SMK dari Bakti Nusantara nanti kita kumpulkan, nanti membuat dokumentasi bareng-bareng. Nah, ini kemungkinan akan dibuat dalam 2 bahasa, Vario. 2 bahasa itu Indonesia dan Inggris. Oh iya. Nah, jadi maksudnya bisa saja nanti ada orang-orang dari luar negeri kita melihat, ini starter pack-nya lumayan membantu nih. Ya udah download dah gitu. Jadi bisa saja nanti dimanfaatkan bukan cuma buat sekolah kita atau perusahaan kita atau kampus kita atau mahasiswa atau freelance, tapi semuanya nanti bisa memanfaatkan gitu, Vario. Jadi ini tuh seperti amal jariah. Nah, jadi kerennya itu pelatihan kita ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sama banyak orang, insya Allah. Ya, jadi kalau kita nanti meninggal ya ceng-celengan gitu. Nah, ini adalah project open source. Project open source ini kita akan buka semua codingnya pada banyak orang. Jadi starter pack ini semua orang bisa melakukan edit atau melakukan perubahan bug-bug yang ada pada starter pack Pro kita. Jadi kita munculin versi 1, nanti dari versi 1 mungkin akan muncul 1.0.1 gitu. Nanti ada perbaikan apa dan lain sebagainya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita melakukan manage software kita ini menggunakan metode agile dengan frameworknya Scrum. Scrum itu, coba Pak boleh buka lagi ke yang tadi Git Scrum. Dibuka, di situ ke mind mapping nanti ada Rockstar Team. Rockstar Team. Nah, gitu. Jadi nanti akan muncul grafik-grafik waktu durasi yang dikerjakan. Nah, nanti dari waktu-waktu ini kita akan tahu kira-kira effortnya seperti apa yang dilakukan oleh tim Vario. Nah, Vario waktu memeriksa juga nanti harus ada task memeriksa pekerjaan apa. Nah, itu cara memeriksanya. Coba Vario masuk ke yang task tadi yang di board. Oke. Nah, terus di misalkan ada membuat wireframe home, diklik. Ya, itu diklik. Coba di situ ada add checklist. Pemeriksaan misalkan, coba Pak. Yang aja deh. Coba di tab plus. Nah, sekarang di situ ada gambar icon kayak gambar orang tuh, di situ ada gambar itu apa, usernya siapa? Ada gambar icon, nah itu klik. Nah, itu klik. Nah, klik nama Bapak, Pak. Atau kasih foto Pak biar ada keren, Pak. Coba dipilih nama Bapak, Pak. Udah, Pak. Ya, tag ini dipindah jangan jadi tag, Pak. Ganti jadi UUX. Jadi nanti ini tagnya kalau untuk desain nanti masuknya ke UUX. Nah, ini checklist aja. Jadi
Jadi nanti kalau ada pemeriksaannya sama Pak Rio langsung sama juga di-apply dari board atau cardnya itu, nanti mulai juga jalan waktunya. Nah di sini ya Pak Rio ya. Jadi nanti Pak Rio waktu meriksa di-apply juga tanda segitiga ini. Nah jadi itu artinya diperiksa. Kalau sudah selesai, masukkan ke sini. Nanti itu pemeriksaan terakhir. Jadi nanti di periksaan dan itu kalau memang udah sesuai, nanti itu akan yang saya periksa. Jadi sebagai product owner nanti akan dicek apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau nggak sesuai nanti akan dikembalikan ke development. Itu ya. Sampai sini kita buka tanya jawab dulu sebelum kita tutup.